Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak dosen, untuk kakak-kakak asisten dosen dan teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Komang Krisna Arena Putra dengan NIM 169244135, dan di sini ada teman saya. Nama saya Shalom Jeremy Gunawan dengan NIM 169243110. Nama saya Afifah Faiza dengan NIM 1692440. Dan nama saya Kentaur Rahmansyah Bayi Putra, NIM 169241110 selaku Ketua Kelompok. Kami dari Kelompok 14 memiliki proyek Pancasila dengan judul aksi implementasi tungku pembakaran minim asap untuk menanggulangi masalah penumpukan sampah di Desa Cileles. Dengan diimplementasikannya proyek Pancasila kami, yaitu alat pembakaran sampah minim asap, kami berharap beberapa dari goals atau tujuan akhir yang kami miliki bisa tercapai saat proyek ini selesai dilaksanakan. Lalu, apa itu tujuan akhir yang kami miliki? Yang pertama, agar bisa menanggulangi masalah penumpukan sampah di daerah Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor. Yang kedua, bisa mencegah dampak buruk bagi kesehatan masyarakat Desa Cileles yang ditimbulkan asap polusi saat pembakaran sampah secara konvensional. Yang ketiga, bisa mencegah kebakaran liar pada hutan, lahan, dan seterusnya yang bisa terjadi akibat pembakaran sampah secara terbuka. Dan yang terakhir, bisa mengedukasi masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka akan bahayanya penumpukan sampah dan pembakaran sampah secara konvensional. Untuk proyek Pancasila pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok 14 tentu tidak dapat mengerjakan semua ini dengan sendiri dan memerlukan bantuan ataupun keterlibatan dari berbagai pihak lainnya. Yang pertama, terdapat pihak ITB sebagai sumber pendanaan dan pembimbing proyek Pancasila. Kemudian, saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada anggota kelompok 14 lainnya, Komang, Kentaro, dan Afifah. Serta kami juga akan melibatkan vendor pengadaan alat untuk menyediakan alat-alat ataupun bahan yang diperlukan untuk proyek kami. Serta para warga Desa Cileles, warga sasaran kami, serta tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Cileles sebagai Kepala Desa tempat kami akan melakukan proyek. Saat ini saya sedang berada di lokasi masyarakat sasaran proyek kami, yaitu Desa Cileles. Di sini, masyarakat mengalami masalah penumpukan sampah dikarenakan lokasi desa ini sulit terjangkau oleh truk-truk pembawa sampah atau gerobak pembawa sampah. Oleh sebab itu, masyarakat di sini menghadapi masalah penumpukan sampah seperti ini. Ini disebabkan bukan karena masyarakat membuang sampah mereka secara sembarangan, melainkan masyarakat tidak memiliki tempat untuk membuang limbah mereka setelah tempat sampah di rumah-rumah mereka tidak dapat menampung lebih banyak lagi. Dikarenakan minimnya fasilitas, warga Desa Cileles memutuskan untuk menanggulangi masalah penumpukan sampah mereka dengan cara membakar limbah mereka. Pembakaran sampah sebenarnya merupakan solusi yang cepat dan hemat biaya. Akan tetapi, pembakaran sampah menghasilkan asap polusi yang dapat membawa berbagai resiko kesehatan. Selain itu, pembakaran sampah seperti yang di belakang ini dapat membawa resiko menyebarnya api pembakaran dan menghasilkan kebakaran lahan. Bahkan pada tanggal 20 November tahun 2023 lalu, masyarakat Desa Cileles mengalami kebakaran di RT 2 RW 9 di atas dikarenakan pembakaran sampah yang tidak terawasi akhirnya mengakibatkan apinya untuk menyebar dan membakar sebuah lahan bambu.
Oleh karena itu, kami sebagai kelompok 14 berinisiatif untuk membuat suatu produk bernama Tungku Bakar Minim Asap. Tungku Bakar Minim Asap kami peruntukkan untuk warga Desa Cileles, warga yang masih mengalami masalah seperti penumpukan sampah, hingga pembakaran sampah liar ataupun konvensional yang dapat mengganggu aktivitas sehari mereka di kehidupan mereka. Kegiatan ini tentunya mengamalkan sila-sila Pancasila, diantaranya sila Pancasila kedua dan kelima. Kegiatan ini mengamalkan sila Pancasila kedua dengan asas kemanusiaan. Karena sebagai sesama manusia tentu kita harus saling tolong-menolong. Terlebih mereka adalah warga yang tinggal di Kecamatan Jatinangor, kecamatan tempat kita akan menempuh pendidikan. Untuk sila kelima, kita mengambil asas keadilan. Karena masyarakat tentu kita tahu bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Tidak hanya keadilan udara yang bersih, bebas dari polutan pembakaran sampah, ataupun keadilan pendidikan ataupun wawasan, karena mereka akan diberi sosialisasi yang mendalam mengenai penanggulangan sampah yang lebih ramah lingkungan menggunakan produk yang telah kami buat. Rencana aksi kegiatan kelompok kami dimulai dengan mencari masyarakat sasaran yang tepat. Pada tanggal 9 September 2024, kita akan melakukan survei Desa Cileles dan berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk kegiatan sosialisasi. Setelah itu, kegiatan kami dilanjutkan dengan perencanaan dan desain produk yang kemudian langsung diikuti oleh proses pembuatan produk. Ini akan berlangsung dari tanggal 10 September sampai 30 September 2024. Lalu pada tanggal 5 Oktober 2024, kami akan pergi langsung ke Desa Cileles dengan membawa produk yang sudah jadi. Di sana akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penumpukan sampah, pembakaran sampah secara konvensional, serta dijelaskan juga manfaat dan cara kerja alat produk kami. Aksi sosialisasi akan diselesaikan dengan penyerahan produk kepada pihak berwenang setempat, yang kemudian alat produk kami bisa langsung digunakan oleh masyarakat desa. Selanjutnya, penjelasan tentang cara kerja tungku bakar minim asap kami. Tungku ini terdiri dari dua lapis tabung dengan diameter berbeda. Jarak di antaranya berfungsi sebagai jalur lewat udara yang masuk melalui lubang-lubang di bagian bawah dan keluar di lubang-lubang bagian atas. Lubang-lubang di bagian bawah tabung luar ini berfungsi sebagai jalan masuk udara yang nantinya akan naik melalui jarak antar tabung. Lubang-lubang pada bagian atas tabung yang berada di dalam berfungsi untuk jalur udara yang keluar dan akan membantu pembakaran asap. Pada tabung bagian dalam dibuat pintu-pintu. Pintu-pintu ini nantinya akan berada di bawah dan berfungsi sebagai jalur perputaran angin. Diberi lengkungan pada bagian atas tabung yang berada di dalam untuk mencegah angin luar masuk ke dalam dan mengganggu pembakaran. Pada bagian bawah tabung tidak ditutup, melainkan ditambahkan bukaan seperti kipas untuk menangkap sisa pembakaran dan membantu jalur angin masuk untuk. Pada bagian bawah tabung tidak ditutup, melainkan ditambahkan bukaan seperti kipas untuk menangkap sisa pembakaran. Penerapan tungku bakar minim asap ini diharapkan dapat menjadi solusi mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah sebagai dasar upaya mengurangi potensi mengidap penyakit pernapasan di daerah yang disebabkan oleh pembakaran sampah sembarangan dan menjaga kesehatan pernapasan warga, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Penurunan emisi polutan berbahaya dari pembakaran sampah akan meningkatkan kualitas udara di desa, menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, serta mengurangi dampak buruk dari pembakaran sampah sembarangan. Perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat desa. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, kita berupaya menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk masyarakat secara keseluruhan.
Demikianlah pemaparan mengenai implementasi tungku bakar minim asap dari kami, kelompok 14 kelas 54 mata kuliah Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih semuanya. Salam Pancasila.